Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 10 semester genap, yaitu bab 11 tentang getaran harmonis sederhana. Adapun untuk kompetensi dasar pada materi ini yaitu 3.11 menganalisis hubungan antara gaya dan getaran dalam kehidupan sehari-hari dengan pasangan KD, yaitu melakukan percobaan getaran harmonis pada ayunan sederhana bandul atau getaran pada pegas. Oke. Yang pertama, kita akan bahas karakteristik getaran harmonis sederhana. Oke. Di SMP kita sudah pernah membahas materi tentang getaran. Apa itu getaran? Getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda secara periodik melewati titik kesetimbangan. Itu adalah definisi getaran. Lalu bagaimana dengan definisi gerak harmonik sederhana? Oke, gerak harmonik sederhana dapat kita artikan sebagai gerak yang selalu dipengaruhi oleh gaya. Oke, kata kuncinya gaya, yang besarnya itu berbanding lurus dengan jarak dari suatu titik dan arahnya selalu menuju ke titik tersebut. Oke, artinya gerak harmonik di sini dipengaruhi oleh gaya yang besarnya berbanding lurus dengan jarak dari suatu titik. Ini adalah titik kesetimbangan dan arahnya selalu menuju ke titik kesetimbangan. Oke, berarti dari sini kita simpulkan bahwasanya penyebab gerak bolak-balik adalah gaya. Gaya apakah itu? Gaya penyebab gerak harmonik ini kita sebut dengan gaya pemulih atau FP. Oke, kita lanjut. Yang pertama kita akan bahas bagaimana getaran harmonis yang terjadi pada bandul. Oke, berbicara tentang bandul, apa itu bandul? Oke, bandul merupakan nama atau istilah dari suatu benda yang terikat pada sebuah tali atau boleh juga benang atau yang lain ya, yang sejenisnya, dan dia dapat berayun secara bebas. Oke, mungkin kalau kalian pernah melihat yang hipnotis, nah itu biasanya menggunakan bandul tuh. Dia diikat, batu juga bisa, kemudian diikat pada tali, kemudian dia bisa berayun secara bebas. Nah, kira-kira seperti ini contoh bandul, bisa dilihat pada gambar ini. Oke, ini ada benda. Nah, ini kita ikat dengan tali yang panjangnya L, kemudian ketika kita simpangkan sejauh theta, maka ketika kita lepaskan dia akan berayun, bergerak bolak-balik melewati titik kesetimbangan, yaitu titik tengah di sini. Oke, perhatikan ini adalah contoh bandulnya. Nah, perhatikan di sini pada benda di sini bekerja sebuah gaya yang arah menuju pusat bumi, yaitu gaya berat yang kita lambangkan dengan W. Nah, dari sini pada posisi ini, katakanlah ini adalah posisi puncak, dia memiliki sudut theta. Nah, sehingga di sini ada gaya berat yang besarnya W. Kemudian di sini bisa kita uraikan, yang di sini adalah W cos theta, ini W sin theta. Nah, untuk pembahasan bagaimana cara menguraikan vektor itu akan kita bahas lebih khusus pada video pembahasan tentang vektor. Oke, dari sini bisa kita lihat bahwasanya ketika ini bandul disimpangkan, kemudian kita lepaskan, maka dia akan berayun ke sini. Nah, berarti dari sini kita lihat kira-kira yang menyebabkan bandul tersebut bergerak kembali itu yang mana? Nah, berarti sudah jelas ya, berarti yang menyebabkan adalah yang W sin theta. Oke, berarti besarnya gaya pemulih pada bandul bisa kita nyatakan sebagai min W sin theta, atau jika kita masukkan nilai W, yaitu gaya berat, merupakan perkalian antara massa dengan gravitasi, besarnya gaya pemulih bisa kita tuliskan min mg sin theta. Nah, tanda min di sini, perhatikan di sini ada tanda min, itu menunjukkan bahwasanya arah dari gaya tersebut berlawanan dengan arah simpangannya. Misalkan pada gambar ini, ketika benda bergerak ke arah kanan, maka besarnya gaya pemulihnya ke arah kiri. Begitu juga sebaliknya. Oke, itu tadi tentang bandul. Sekarang kita akan coba latihan soal, contoh soal. Oke. Irfan bermain ayunan di taman. Tinggi ayunan dari tanah 20 cm. Massa Irfan sebesar 20 kg.
Apabila panjang ayunan 3 meter dan massa ayunan diabaikan, berapakah gaya pemulih yang bekerja pada Irfan ketika berada 70 cm dari atas tanah jika diketahui gravitasi 10 meter per sekon kuadrat? Oke, kita coba gambarkan seperti ini ya, kira-kira ini ayunannya, panjangnya dia 3 meter. Kemudian ini posisi awalnya Irfan 20 cm, ini H0. Kemudian kita diminta menentukan besarnya gaya pemulih ketika Irfan berayun pada posisi 70 cm dari tanah. Oke, kita akan selesaikan. Diketahui yang pertama tinggi awal Irfan, posisi setimbangnya ya, 20 cm atau 0,2 meter. Kemudian massa Irfan 20 kg, panjang ayunannya ya 3 meter. Kemudian posisi yang diminta H aksen itu berada pada 70 cm dari atas tanah atau 0,7 meter. Gravitasi 10 yang ditanyakan adalah besarnya gaya pemulih atau FP. Oke, langsung saja kita jawab. Ini gambarnya tadi ya. Oke, kita lihat ini dia L. Ini dia L. Oke, ingat kalau pada bandul besarnya gaya pemulihnya itu dinyatakan sebagai mg sin theta. Oke, artinya kita massa sudah punya, gravitasi kita sudah punya nilainya. Nah, yang kita butuhkan adalah nilai sudut di sini. Bagaimana cara mencari sudut? Maka kita ingat materi sin konstan pada materi matematika, di fisika juga sudah dibahas di materi vektor. Nah, kita lihat di sini. Cara menentukan sin bisa kita cari dengan sin demi. Nah, depannya y-nya, miringnya, atau bisa juga dengan tan atau cos juga boleh. Tapi kita pakai saja di sini sin. Berarti sin itu dinyatakan sebagai depan per miring. Oke, sin demi, cos sami, dan tan desa. Oke, berarti kita harus mencari nilai y depan sudutnya ini. Kita umpamakan di segitiga ya, kita buat. Dan di sini kita cari sisi miringnya nanti. Oke, berarti kita cari hubungannya. Ingat x di sini, yang di sini ya, jika ingin kita bentuk segitiga, berarti dia lebih kecil dibandingkan L. Kenapa? Karena panjang dari titik ini sampai ke titik ini itu dia L. Oke, dari titik ini sampai ke titik ini dia juga L. Nah, sedangkan untuk titik X, yaitu tinggi segitiga ini ya, itu dia kurang dari L. Atau bisa kita cari dengan persamaan jika ini dari sini dia adalah L dan ini adalah X dan ini kan dia delta H nih, selisih ketinggian antara posisi awal dengan posisi yang kedua. Nah, di sini maka untuk mencari nilai X bisa kita cari dengan panjang totalnya dikurangi dengan delta H-nya. Oke, berarti kita lanjutkan di mana delta H di sini itu adalah H aksen, tinggi posisi kedua dikurang dengan posisi awalnya. Oke, kita ketahui bahwa nilai L tadi 3 meter, kemudian posisi keduanya itu adalah 0,7 meter dan posisi awalnya 0,2 meter. Maka kita dapatkan panjang X di sini adalah 3 dikurangi 0,5 atau sama dengan 2,5 meter. Oke, sampai sini clear, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Yang kita butuhkan selanjutnya adalah sisi miringnya. Oke, sebelum itu kita cari nilai y-nya. Kenapa? Karena sisi miringnya sudah diketahui. Nah, sisi miring ini kan dia adalah L. L-nya sudah diketahui 3 meter. Maka selanjutnya kita cari nilai y-nya. Oke, bagaimana cara mencarinya? Maka kita bisa menggunakan Pitagoras, sisi miring, yang mana sisi miring kuadrat sama dengan y kuadrat ditambah x kuadrat. Oke, langsung saja. Berarti untuk mencari y itu sama dengan akar L kuadrat dikurangi x kuadrat. Ini ada di aturan Pitagoras ya. Silahkan kalian coba kembali materi Pitagoras jika untuk persamaan ini kalian masih terasa asing. Oke, maka kita masukkan nilainya. L sudah diketahui 3 kuadrat, x-nya sudah kita dapatkan tadi 2,5 kuadrat. Maka kita dapatkan y sama dengan akar dari 2,75. Sehingga besarnya y kita tarik akar, itu nilainya sama dengan kira-kira 1,667 meter. Oke, lalu langkah berikutnya bagaimana?
kita tinggal masukkan ke persamaan gaya pemulih pada bandul. Oke, kita masukkan. Ingat tadi ini gaya pemulih sama dengan min mg sin theta. Oke, berarti kita masukkan nilainya. Min masanya 20 kg, gravitasi diketahui 10, sin itu demi depan per miring. Tetanya ini ya, tetanya. Maka kita masukkan depannya theta adalah y dan miringnya yang ini. Nah, miring yang ini kan dia L. Gitu ya. Maka kita dapatkan besarnya gaya pemulih sama dengan min 200 dikali y 1,66 dibagi dengan L-nya 3. Maka kita dapatkan besarnya gaya pemulih sama dengan min 111 Newton. Nih, jadi gaya pemulih yang bekerja pada Irfan sebesar 11 Newton pada titik 70 cm atau 0,7 meter dari tanah. Oke, lanjut. Yang kedua, getaran harmonis pada pegas. Oke, kita ingat pegas itu salah satu benda elastis, yaitu benda yang apabila diberi gaya akan mengalami perubahan fisik. Nah, tapi begitu gaya tersebut dihilangkan, maka pegas atau benda-benda elastis lainnya tersebut bisa kembali ke bentuk semulanya. Contoh lainnya adalah karet, ketapel, pegas, balon juga termasuk benda-benda elastis. Oke, contohnya pegas kita lihat seperti ini. Misalkan ini ada pegas, awalnya dia seperti ini, ketika kita tarik dia akan memanjang. Oke, berarti dari sini kita lihat ini posisi stimbangnya ya. Kemudian begitu kita tarik, ini posisinya. Berarti ketika ada di simpangan. Perhatikan di sini. Di sini ada gaya berat. Jadi ketika pegas, oh ini sudah tertekan ke atas ya. Ini posisi timbangnya di tengah sini. Jadi ini ketika dia ditarik ke bawah, kemudian dia nanti kembali ke atas, kemudian terus bergerak seperti ini. Nah, dia ada gaya berat di sini ya. Ketika kita menekan pegas atau menarik pegas, maka kita akan merasakan tangan kita tertarik atau terdorong oleh pegas berlawanan arah dengan gaya tarik kita. Nah, yang menyebabkan kita merasakan adanya tekanan atau gaya dorong tersebut itu adalah gaya pemulih ini. Nah, ini ada gaya pemulih di sini. Ini besarnya gaya pemulih di sini. Nah, besarnya gaya pemulih pada pegas itu bisa kita cari dengan min K dikali dengan Y. Ini boleh Y, boleh X, dimana F itu merupakan gaya pemulih, K itu adalah konstanta pegas, dan Y ini adalah simpangan. Nah, ini hanya masalah lambang saja, boleh pakai X, boleh pakai Y. Intinya itu adalah simpangan. Oke, contoh. Soal misalkan beban bermassa 500 gram digantungkan pada pegas yang memiliki konstanta 200 Newton per meter. Setelah posisi seimbang, pegas ditarik sejauh 5 cm. Lalu dilepaskan sehingga bergetar. Tentukan besar dan arah gaya pemulih yang bekerja saat beban berada pada posisi 4 cm di atas ya, di atas titik stimbang dan 3 cm di bawah titik stimbang. Oke, kita selesaikan. Berarti diketahui masanya 500 gram, 0,5 kg, kemudian konstanta pegas 200 Newton per meter. Amplitudo, nah ini amplitudo simpangan terjauh ya, simpangan ketika kita tarik ini 5 cm. Kemudian diminta besar gaya pemulih di posisi pertama X1 itu adalah 4 cm di atas titik stimbang, berarti di atasnya ya. Kemudian X2 3 cm di bawah titik stimbang. Yang ditanya adalah gaya pemulih di posisi 1 dan posisi 2. Oke, langsung saja kita selesaikan. Jawab. Oke, kita misalkan jika posisi atas titik stimbang itu kita anggap sebagai posisi arah vektor positif ya. Bawah itu negatif, kanan positif, kiri negatif. Oke, kita misalkan atas positif. Maka besarnya gaya pemulih pada posisi 1 itu min K X1. Sehingga min, makanya tadi diketahui 200 Newton per meter. Kemudian X1, posisi 1 tadi apa? Posisi 1 adalah 4 cm di atas titik stimbang. Berarti di atas, berarti positif.
Oke, kita masukkan di sini, maka kita dapatkan min 8 Newton. Jadi, besarnya gaya pemulih saat beban berada 4 cm di atas titik setimbang sebesar 8 Newton. Ke arah mana? Lihat di sini hasil akhirnya, negatif. Tadi kesepakatannya apa? Ke arah bawah itu yang negatif. Sehingga ketika benda tertekan atau berada di posisi atas, benda akan seolah-olah ditarik kembali ke posisi awal oleh gaya pemulih yang arahnya ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, yang B, gaya pemulih pada posisi 2 yaitu 3 cm di bawah titik setimbang. Oke, berarti kita masukkan persamaan gaya pemulih pada pegas min K dikali delta X2. Masukkan nilainya. Maka K 200, kemudian X-nya. Ingat posisi 2 tadi dia 3 cm di bawah titik setimbang. Artinya kalau di bawah dia negatif. Maka kita masukkan, dapatlah min kali min positif, 200 kali 3 dapatlah 0,03 ya, 6 Newton. Artinya besar gaya pemulih saat beban berada 3 cm di bawah titik setimbang sebesar 6 Newton. Ke arah mana? Lihat, positif, berarti ke arah atas. Oke, lanjut. Yang B, persamaan getaran harmonis. Oke, yang pertama akan kita bahas persamaan simpangan. Perhatikan di sini, misalkan kita punya sebuah pegas, kemudian kita beri beban, kemudian ketika kita simpangkan, kita tarik ke bawah sini, sebesar amplitudenya, kemudian kita lepaskan, maka dia akan bergerak naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, gerakan naik turun pada pegas ini sebenarnya menyerupai dengan gerakan ini. Jadi ketika kita punya tali, kemudian kita ikatkan pada benda ini. Nah, ketika benda ini bergerak naik turun, maka tali tersebut akan membentuk gelombang. Nah, seperti ini, yang naik turun seperti ini. Atau coba kalian bayangkan saja, ketika kalian punya tali sepanjang L, kemudian kalian misalkan boleh diikatkan, boleh tidak. Misalkan teman kalian sedang memegang di ujung satunya, kemudian tali yang kalian pegang, ujung itu kalian gerakkan atas ke bawah. Nah, maka nanti akan terbentuk gelombang puncak dan lembah seperti ini, gitu ya, terbayang ya. Oke, kita akan lihat. Nah, besarnya simpangan. Nah, simpangan ini maksudnya dari posisi timbangnya ini. Nah, misalkan ini ya, misalkan dari titik tengahnya ini. Nah, ini simpangan maksimum yang kita sebut dengan amplitudo. Amplitudo itu simpangan maksimum di sini. Nah, jika di sini ini simpangan juga, di sini simpangan, di sini simpangan. Jadi semua yang memiliki jarak dari titik setimbang itu kita sebut dengan simpangan. Lalu bagaimana jika dia tepat di tengah? Kan tidak ada jaraknya tuh. Nah, itu simpangan minimum, yaitu nilainya 0, tepat di titik setimbang. Nah, ini bagaimana cara mencari simpangan pada getaran harmonis? Nah, besarnya simpangan pada getaran harmonis bisa kita cari dengan persamaan A, Y itu simpangan ya, A sin omega T plus ini theta 0. Sudut awalnya ya. Oke, atau kalau kita substitusikan nilai omega di sini kecepatan sudut ya. Itu sudah kita bahas pada gerak melingkar. Nilai omega itu bisa kita cari dengan 2pi per periode. Sehingga persamaan Y sama dengan A sin omega T plus theta 0 bisa kita ubah menjadi A sin 2pi per T dikali dengan T, yang mana 2pi per T nya ini omega nih. Nah, atau boleh juga kalian mengganti omeganya itu bukan dengan 2V per T tapi 2V kali F, dimana F itu merupakan frekuensi. Nah, ini saja yang kalian ingat, Y A sin omega T plus fase awal atau sudut awal. Nah, ini juga biasanya untuk tingkatan SMA dia 0 ya dianggapnya, jadi cukup Y sama dengan A sin omega T. Oke, dimana Y itu simpangan tadi, amplitudo itu A, itu simpangan maksimum, kemudian T itu waktu tempuh, T periode, ini sudut awal ya, sudut ketika 0 T-nya, kemudian omega itu kecepatan sudut, ini bukan W ya, ini omega itu kecepatan sudut, dan F itu frekuensi. Oke, itu untuk persamaan simpangan. Yang berikutnya persamaan kecepatan.
Oke, kalau persamaan kecepatan itu merupakan turunan. Nah, turunan pertama dari persamaan simpangan. Oke, mungkin di kelas 10 kalian belum diajarkan ya materi diferensial turunan, itu nanti akan dibahas secara rinci di matematika. Jadi seperti ini, persamaan kecepatan itu turunan pertama dari persamaan simpangannya. Jadi kalian ingat saja sementara jika memang kalian belum belajar materi diferensial. Nah, Vy sama dengan omega A cos omega T plus theta 0. Nah, dari sini kita lihat omega T plus theta 0 ini fungsi cos. Nah, ini fungsi cos nih. Nah, nilai cos itu maksimumnya berapa? 1. Ya kan? Yaitu cos berapa? Cos 0. Minimumnya berapa? Min 1. Nah, atau ada yang bilang juga 0. Cuman ya itulah ya, nanti antara min 1 dan 0. Yang pasti dia fungsinya dari 1 sampai ke min 1. Jadi min 1, 0, 1, 1, 0, min 1. Oke, seperti itu. Berarti kalau ditanya berapa nilai maksimum kecepatan getaran harmonis, maka ini nilainya ketika 1. Berarti nilainya adalah omega dikali dengan A, tinggal ini. Karena perkalian dengan 1 hasilnya ya tetap bilangan itu. Nah, ini kecepatan maksimum. Oke, yang berikutnya percepatan. Nah, jika tadi kecepatan adalah turunan pertama dari fungsi persamaan, maka kalau percepatan itu turunan pertama dari fungsi kecepatan. Ya, jadi dari persamaan simpangan kita turunkan sekali, dapatlah kecepatan. Nah, kecepatan kita turunkan sekali lagi, dapat percepatan. Atau berarti kalau seperti itu, percepatan itu sama saja dengan turunan kedua dari simpangan. Oke, ini ya. Nah, nilainya seperti ini. Nanti kalau memang kalian ingin belajar lebih lanjut secara khusus tentang turunan, nanti akan saya buatkan video khusus pembahasan turunan versi fisika gitu ya. Nanti boleh kalian tinggalkan pesan atau request untuk materi-materi yang ingin dibahas. Nah, ini sama, nilai sin juga maksimumnya 1, 0, min 1 ya. Ini berarti nilai maksimum percepatannya adalah min omega kuadrat A. Nah, min ini menunjukkan bahwasanya arahnya ya berlawanan dengan arah geraknya. Nah, seperti itu untuk persamaan percepatan. Selanjutnya kita akan bahas yang keempat, yaitu periode dan frekuensi pada getaran harmonis sederhana. Di SMP kita sudah belajar apa itu periode, apa itu frekuensi. Bahkan di materi sebelumnya juga di gerak melingkar kita sudah bahas kembali apa itu periode, apa itu frekuensi. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran, jika itu adalah periode getaran. Jika itu adalah periode revolusi bumi, berarti waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali revolusi bumi. Lalu bagaimana dengan frekuensi? Jika frekuensi itu adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik, jika itu frekuensi getaran. Contoh misalkan, jika frekuensi makan berarti ya banyaknya makan. Jika frekuensi tidur berarti banyaknya tidur. Frekuensi gelombang artinya banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu satuan waktu. Nah, jadi di sini periode dan frekuensi itu berbanding terbalik. Langsung saja, jadi untuk periode ayunan bandul itu bisa kita cari dengan T sama dengan 2pi akar L per G. Nah, itu ya, dimana L ini adalah panjang tali dan G ini adalah percepatan gravitasi. Lalu bagaimana dengan frekuensi? Ingat, frekuensi tadi adalah kebalikan dari periode, artinya tinggal dibalik saja. Berarti frekuensi sama dengan dibalik. Berarti 2pi itu 1 per 2pi akar L per G nya dibalik, jadinya G per L. Jadi antara T dengan F berbanding terbalik. Jadi nanti kalian ingat salah satunya saja, sisanya berarti kebalikannya. Lalu bagaimana dengan periode dan frekuensi pada pegas? Untuk periode pada pegas itu mirip seperti periode pada ayunan bandul. Kita lihat T ya, 2pi sama akar. Perhatikan yang dalam akar. Di sini pada bandul L per G, sedangkan pada pegas M per K. Perhatikan di sini, G di sini adalah nilai konstanta ya, nilai yang tetap. Sedangkan pada pegas yang tetap itu adalah nilai konstanta pegasnya.
Nah, jadi selama pegasnya tidak diganti berarti ya K-nya sama. Sedangkan L di sini adalah variabel yang bisa diubah-ubah, bisa diperpanjang, bisa dipendek. Sedangkan kalau pada pegas itu masanya itu bisa ditambah ataupun dikurangi juga. Jadi mirip, posisinya sama antara periode bandul dengan pegas. Jadi kalian tinggal tukar saja nanti. Frekuensi bagaimana? Sama dengan bandul, berarti tinggal kalian balik saja, putar 1/2pi akar M per K ditukar jadi K per M. Jadi mirip, jadi yang keempat persamaan ini mirip. Silahkan kalian ingat salah satu saja, sisanya nanti menyesuaikan. Misal kalian ingat yang T nya saja, berarti nanti ketika frekuensi tinggal dibalik. Lalu bagaimana kalau yang pegas? Berarti ditinggal tukar. L itu variabel yang berubah-ubah, berarti pasangannya dengan massa. G itu yang tetap, berarti posisinya sama dengan konstantanya. Oke, itu untuk periode dan frekuensi getaran harmonis. Ini ya, dimana T periode, ini sudah. Oke, kita lanjut. Contoh soal. Misalkan seperti ini, beban bermassa 2 kg digantungkan pada pegas dan digetarkan dengan periode 3 detik. Jika beban bermassa 6 kg ditambahkan pada sistem pegas tersebut, tentukan periode getaran sekarang. Oke, jadi di sini masanya ditambah ya. Awalnya 2 kg, dia periodenya 3 detik. Kalau masanya ditambah 6 kg jadi 8 kg, berarti periodenya jadi berapa? Oke. Langsung kita selesaikan. Di sini berarti sistemnya sistem pegas ya. Diketahui massa 1 2 kg ya, massa beban awal. Kemudian massa kondisi kedua 2 ditambah 6 8 kg. Periode awal ketika masanya bebannya 2 kg itu 3 detik. Lalu berapa yang ditanyakan? Periode ketika masanya 8 kg. Oke, kita jawab. Kita ingat bahwasanya untuk sistem pada pegas besarnya periode itu 2pi akar M per K. Oke, maka kita buat persamaan perbandingan T1 dan T2, maka kita dapatkan T1 T2 atau T2 per T1. T2 ini boleh ditukar ya, kalian yang T1 di atas boleh, T2 di atas boleh. Namun untuk memudahkan, karena yang diminta adalah T2, langsung saja kita buat T2 per T1. Oke, berarti T2 itu nilainya ini ya. Karena T itu 2pi per akar M per K, berarti kalau dia T2, ya 2-nya tetap, Pi-nya tetap. Yang berubah apa? Massa 2, sedangkan K-nya tetap. Karena di sini 2 berarti di sini 2. Kalau di sini 3 berarti di sini 3. Kalau di sini 4 berarti 4 dan seterusnya. Per T1. T1 berarti apa? 2pi per akar M1 per K. Oke, kita akan eliminasi, kita akan coret yang sama. Lihat di sini 2pi berarti bisa kita coret sama dengan yang bawah ya. 2pi per 2pi 1, kemudian K juga bisa. K di atas dengan K di bawah sama, dapatlah 1. Maka persamaan ini bisa kita ubah menjadi T2 per T1 sama dengan akar M2 per M1. Oke, dari sini sudah kita dapatkan persamaan baru. Kita masukkan nilainya. T2 dicari, per T1 sudah diketahui di soal tadi 3, sama dengan akar M2 berapa? 8, M1 2. Oke, kita sederhanakan dalam akar. Maka kita dapatkan T2 per 3 sama dengan 8 dibagi 2, 4. Artinya T2 per 3 sama dengan akar 4. Oke, akar 4 berapa? Nah, akar 4 itu 2. Maka besarnya T2 sama dengan 3 dari sini pindah ke sini. Dia sebagai pembagi, pindah ruas, berubah fungsi menjadi pengali. Maka didapatkan besarnya periode ketika bebannya 8 kg adalah 6 sekon atau 6 detik. Oke, yang kelima, energi getaran harmonis sederhana. Oke, yang pertama, energi kinetik benda yang bergerak harmonik. Nah, besarnya energi kinetik itu sama dengan persamaan energi kinetik pada umumnya, yaitu setengah mv kuadrat. Nah, pada getaran harmonik ini terjadi pertukaran energi potensial menjadi energi kinetik dan sebaliknya. Dan di sini berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, jadi jumlah energi potensial dan energi kinetiknya itu selalu tetap. Energi totalnya ya, sebanding dengan kuadrat amplitudenya, ini persamaannya, setengah KA kuadrat. Nah, ini energi mekanik.
Jadi di sini energi total dari energi potensial dan kinetik jumlahnya selalu tetap, yaitu sebesar setengah Ka kuadrat. Dimana K ini konstanta pegas, A ini adalah amplitudenya ya. Ini pada titik setimbang energi kinetik mencapai nilai maksimum ya. Di titik setimbang itu berarti dia nilai energi kinetiknya maksimum, paling cepat, paling kenceng. Namun energi potensialnya 0 karena simpangannya 0. Namun sebaliknya, ketika di titik terjauh kan dia diam tuh. Ya, berarti energi kinetiknya 0, namun energi potensialnya simpangannya kan paling jauh tuh di amplitudo, maka dia maksimum. Kita akan bahas di slide berikutnya. Ini seperti ini ya. Ini kekekalan energi mekanik berlaku. Ini kita lanjut saja. Nah, seperti ini. Besaran pada titik setimbang dan titik balik. Nah, ini yang biasa sering keluar dibahas di beberapa soal. Nah, kita lihat ini adalah kolom besaran, percepatan, ini di titik setimbang dan ini di titik balik. Titik setimbang berarti di tengah-tengahnya ya. Sedangkan titik balik itu berarti di titik ketika mencapai amplitudonya. Titik baliknya. Oke, pertama kita bahas percepatannya. Nah, ketika di titik setimbang, percepatannya itu minimum. Nah, di mana percepatan yang bekerja itu hanya percepatan gravitasi dan itu pun arahnya ke bawah sehingga dia tidak berpengaruh terhadap gerakan bandul ya. Seperti itu. Kemudian di titik balik. Nah, di titik balik itu justru maksimum kalau pada bandul ya. Bandul. Kemudian bagaimana dengan energi kinetiknya? Nah, ketika energi kinetiknya di titik setimbang tadi sudah kita bahas, maka nilainya dia maksimum. Nah, berapa nilai maksimumnya? Ingat, nilai maksimumnya itu berarti sama dengan energi mekaniknya, yaitu sebesar setengah Ka kuadrat. Bagaimana dengan di titik balik? Nah, di titik balik berarti dia di simpangan terjauh, dia akan mengalami berhenti atau diam sesaat sehingga nilai kecepatannya 0. Artinya di titik balik energi kinetiknya bernilai minimum yaitu 0. Bagaimana dengan energi potensialnya? Nah, energi potensialnya ketika di titik setimbang itu kebalikannya. Dia nilainya minimum 0 karena dia tidak ada simpangan. Sedangkan di titik balik nilainya maksimum setengah Ka kuadrat. Ingat, energi potensial itu adalah energi yang dipengaruhi karena posisinya. Jadi dia ada simpangannya. Sedangkan kalau energi kinetik itu energi yang dimiliki karena geraknya atau punya kecepatan. Nah, sedangkan energi mekanik itu nilainya tetap yaitu sebesar setengah Ka kuadrat baik di titik setimbang maupun di titik balik. Oke, contoh soal. Misalkan sebuah benda diikat pada ujung pegas dan digetarkan harmonis dengan amplitudo A dan konstanta pegas K. Tentukan energi kinetik benda pada saat simpangan benda sebesar setengah amplitudonya. Oke, ini soalnya. Kita akan langsung selesaikan. Diketahui Y. Nah, Y-nya di sini ya. Lihat di sini saat simpangannya sebesar setengah A, berarti Y-nya sama dengan setengah amplitudonya. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan energi kinetiknya. Nah, seperti ini ya. Jawab langsung. Kita ingat bahwa energi mekanik itu merupakan penjumlahan antara energi kinetik dengan energi potensial. Oke ya. Dan di sini energi kinetik bisa kita cari dengan pindah ruas ya. Ini energi kinetik, EP-nya pindah ke sini, dia berubah fungsi di sini sebagai penjumlah, pindah ke sini berarti berubah menjadi pengurang. Maka energi kinetik sama dengan energi mekanik dikurang energi potensialnya. Kemudian kita masukkan energi mekanik berarti energi total ya. Tadi sudah dibahas di slide sebelumnya, silahkan kalian kembali ke slide sebelumnya. Setengah Ka kuadrat dikurang energi potensial setengah Ky kuadrat. Ini energi potensialnya. Nah, Y-nya berapa tadi? Nah, kita masukkan. Di sini kita masukkan setengah Ka kuadrat dikurang setengah K. Dalam kurung Y-nya masukkan setengah A berarti setengah A dikuadratkan. Maka kita dapatkan energi kinetik sama dengan setengah Ka kuadrat dikurang 1/8 Ka kuadrat. Dapat dari mana 1/8? Oke, lihat perhatikan dalam kurung ini dikuadratkan ya.
Setengah berarti dikuadratkan 1/4. A dikuadratkan A kuadrat. 1/4 dikali setengah dapatlah 1/8 KA kuadrat. Maka kita dapatkan energi kinetiknya sebesar 3/8 KA kuadrat. Dari sini ya, samakan penyebut. Di sini 8 berarti di sini 4. Oke ya. 4 dikurangi 1 3. Gitu ya. Oke, lanjut. Referensi. Nah, ini adalah sumber referensi yang dipakai untuk video pembelajaran kali ini. Rahmatullah Badri 2020, modul Merdeka Belajar Fisika kelas 10, tulang bawang Gema Edukasi. Dan yang kedua yaitu Pujianto dan kawan-kawan 2016, Fisika untuk SMA atau MA kelas 10, Klaten PT Intan Pariwara. Oke, cukup sekian untuk video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan tulis komentar jika ada pertanyaan atau request materi apa yang ingin disajikan dalam video-video pembelajaran Gema Edukasi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.